Oke, kita balik lagi dari sesi sebelumnya. Ini nih yang membingungkan. Saya Mas Bayu, gimana? Saya sampai mandi, Mas Bayu. Iya, ganti baju Bapak ini. Ganti baju. Mandi gua. Saking siapa tahu dilihat Mas Bos dan dia tertarik invest di kita gitu. Iya. Ini harus Mas Bos, jadi. kalau nonton tolonglah kirim juga transfer. Tanyain saya nomor rekening. Gak nyampe 5 menit. Bus. Tenang aja, saya kalau ngabisin duit pandai kok. Pandai. Kami berdua ini sampai hari ini YouTube kami sudah dilihat tidak lebih dari 50 orang. Tidak lebih dari 50 orang. Oke ya, kita lanjut ya. Ini nih, bahasan yang menurut gua nih menarik karena Mas Bayu menjalankan 3 usaha yang bisa dibilang nggak kecil ya. Dan dia jalan semua, dan ditambah dia memimpin organisasi. Kan masalahnya waktu ya. Yeah. Waktunya ini pengorbanannya cukup besar juga kan. Organisasi gimana apa gitu tuh? Iya, kalau boleh tahu organisasi apa? Kalau sekelas Karang Taruna saya juga pernah. Itu maksudnya itu gitu. OSIS kalau enggak. OSIS saya nggak pernah kalau itu. Gimana Mas Bay? Ormas Lindu Aji namanya. Kalau mungkin nanti jenengan ke Jawa Tengah, pasti tahu semua. Bahkan mungkin di luar Jawa Tengah pun banyak yang tahu, Mas, Lindu Aji. Jadi Mas Bayu jadi pimpinannya atau jadi anggotanya atau gimana nih Lindu Aji efek dengan Mas Bayu ini? Saya di sini sebagai ketua. Kan? Iya. Ini ngomong-ngomong apa sih maksudnya garis besar Lindu Aji? Maksud aku kan banyak mungkin yang belum tahu. Lindu Aji itu apa ya? Lindu Aji itu dulunya itu sebetulnya Sasana, Mas. Oke. Sasana Tinju. Oke. Itu. Iya. Dari situlah banyak orang berpikiran negatif Lindu Aji karena notabene itu isinya preman. Gitu. Dan memang preman Mas isinya. Si anjing. Ya, sudahlah. Hilang kita hilang ya, udah. Iya. Hilang. Salah bercanda. Oke, kawan-kawan. Saya cinta Lindu Aji. Iya. Lindu Aji terbaik. Orangnya baik semua. Top narkotop. Bonding langsung bonding. Bonding. Kita temenan. Oke. Terus. Gitu. Nah, dulu itu ya sebelum tahun 2017 ke bawah lah. Ya mungkin sampai sekarang sih ya Mas, masih ya kadang untuk orang-orang tertentu itu masih dicapnya biang kerok. Jadi kayak misal kita lagi kumpul di sebuah tempat atau kafe, ada apa ini? Pasti orang bertanya-tanya. Kenapa kok Lindu Aji pada kesini gitu. Dan pasti berpikirnya tanda kutip golek-golek gitu. Apa tuh golek-golek?
golek-golek itu cari-cari masalah gitu. Oke. Tapi di sini kan makanya itu, Mas. Jadi di sini tugas seorang ketua itu bertanggung jawab penuh untuk anggotanya, merubah mindset orang yang berpikiran bahwa Lindu Aji itu ormas preman, dirubah menjadi Lindu Aji itu ormas yang dibutuhkan, yang juga ikut partisipasi di segala hal, khususnya paling sering sekarang bakti sosial seperti itu, Mas. Bakti sosial, terus bela diri pasti itu. Bakti sosial terus bela diri. Iya. Emang kita hidup di zaman perang sih memang sih. Iya. Tapi gini, maksudnya tadi kan bilang kan isinya rata-rata kan preman gitu kan. Gimana cara ngontrolnya? Maksudnya sebagai apa ketua? Kadang susah juga, Mas. Itu dia kan. Kadang Pasti susah kan juga, Mas. umumnya pakai urat kan. Iya, mending kalau yang diatur itu 10, 20. Nah, padahal yang diatur kan banyak, Mas. Apalagi kalau pas ada event besar gitu, udah nggak ratusan, ribuan, Mas. Gitu. Oh, itu Mas Bayu itu? Ya, betul. Wow. Iya. Jadi, iya, yang menarik gini nih. Yang menarik, ya anggaplah tadi, di mana mereka berkumpul ribuan tadi, dengan ego sebesar itu, lalu tiba-tiba keesokannya ditanyain ibu-ibu, ini harga pakan kucing ini berapa? Gitu. Ya kan? Itu kan ya 180 derajat ya kan. Mungkin dulu sinetronnya preman pensiun, ya kan? Mungkin ya seperti itu. Iya kan? Ini real life-nya yang kayak gini, Indra, ternyata. Iya. Nah, maksudnya gimana tuh ngasih pemikiran ke teman-teman bahwa ini gue punya usaha yang real, yang melayani orang, ngeladenin orang, terus di sisi lain juga punya usaha yang bukan usaha, mungkin punya organisasi yang udah lah, jangan aneh-aneh sama gue deh, gue baik, tapi lu colek gue makan. Nah, ibaratnya kan kayak gitu. Ya. Senggol bacok. Kayaknya nggak senggol, bro. Kalau udah ribuan gini, ngelirik pun mungkin dibacok. Iya kan. Atau jangan-jangan kucing-kucingnya ini pun digituin. Bacok lu gitu kan, digituin mungkin. Gimana tuh Mas Bay? Ini kan kontradiktif ya, apa bahasanya? Iya kan? Ya. Kayaknya beda banget. Jadi ya gimana ya, Mas? Jadi mungkin kita ambil positifnya mungkin ya, Mas. Jadi gabung di ormas, ditunjuk sebagai ketua, tanggung jawabnya berat. Kalau dibilang positif dan negatif, positifnya banyak, negatifnya juga banyak gitu. Jadi imbang semua. Gimana ngaturnya, misal dari orang yang latar belakangnya preman, bahkan mantan residivis gitu kan, bisa diberi arahan, diberi ya biar jalannya itu yang benar. Hebat ya. Lama, prosesnya lama. Jadi masih ngecapnya kadang ya sisi liarnya pun masih ada ya, Mas. Cuma semakin kesini
ya bisa lah diatur, Mas. Jadi ditempatkan di mana dia harus ditempatkan. Jadi banyak kadang yang seperti suatu perusahaan butuh namanya outsourcing, security. Nah, itu kita juga berusaha untuk masuk. Lu gimana kalau kamu di situ? Nah, daripada istilahnya yang tanda kutip jelek ya, nah, kita arahin untuk dapat kerjaan, dapat uang juga dari situ tanpa melanggar hukum. Gitu. Ini Indra. Dahsyat. Tapi ini ngeri. Penasaran ini nih, apa namanya? Di segitu banyaknya anggota dan Mas Bayu bisa ditunjuk jadi seorang ketua. Pasti kan voting kayak ini aja, kayak presiden kita punya kubu-kubu lah. Dari segitu banyak orang pasti kan ada kubu-kubu. Ada yang suka sama Mas Bayu untuk jadi ketua, ada yang pun yang nggak suka dong, pasti kan? Ya, betul. Nah, itu gimana bisa nyampe di posisi ketua itu, pemilihannya? Jujur, saya itu ketua termuda di Lindu Aji. Gitu. Jadi setiap kota, setiap cabang, setiap ada namanya DPP, DPC. DPP itu Dewan Perwakilan Pusat dan Dewan Perwakilan Cabang. Setiap kota pasti ada ketua sendiri-sendiri. Nah, saya termasuk ketua yang paling muda, Mas. Anggotanya sudah tua-tua gitu, banyak. Dulu saya terpilih itu dipilih secara langsung tanpa ada voting. Pesaing, Mas. Jadi tanpa ada voting, tanpa ada pesaing gitu kan. Jadi langsung incumbent sendirian. Ya, jadi betul. Jadi langsung dipilih secara otodidak. Dan kalau pernah dulu aku tanya kan, kalau di sini ada yang tidak berkenan atau tidak suka, saya yang masih muda, umurnya di bawah panjenengan semua yang jauh lah, dengan umurnya udah lebih tua dari saya, boleh usul atau beri masukan, saya nggak suka sama ketua ini. Ya, untungnya sampai sekarang pun sebetulnya pernah saya berpikiran untuk melepas jabatan gitu kan, sebagai ketua, bahkan mau ditarik dari Dewan Perwakilan Cabang ke Dewan Perwakilan Pusat sebagai pengurus inti. Gitu. Tapi anggota, Mas, ketika kalau Mas Bayu nggak jadi ketua, ketuanya ganti, udah kita bubar. Nah, dari situ susah, Mas. Ini kayak ini, Indra, kayak di film-film Hong Kong gitu. Iya. Ini gangster apa gimana ya? Jadi makin penasaran sama Mas Bos. jadi takut saya, makin takut. Kita sudahi saja, Andra. Daripada kita jadi makan ayam nanti kan. Kalau gue sih enggak. Saya cinta Lindu Aji. Oh iya, udah. Saya cinta Lindu Aji. Iya. Tapi gini, Mbak. Yang menarik kan dari semua ini kan akhirnya Bayu sendiri juga nggak cuman cangkem doang gitu, nggak cuman ngomong doang kan. Karena kan, iya kan, karena lu membuktikan dengan contoh. Gitu. Ya. Si Bayu nih akhirnya mencontohkan gitu. Ya, mempraktekkan ini loh, gue berdagang, gue jujur jualan, gitu. Gue
nggak ngancem si kucing, nggak ngancem si ayam gitu kan, makan kan, Ya. makan kan nggak juga, Mm-mm. gitu. Nah, dengan kamu mencontohkan dan memberi contoh-contoh yang tadi ya, Mm-mm. dengan usaha ini semua, dan kamu pasti kerja keras lah, kerjain A, B, C, D Ya. dan lain sebagainya. Udah, atau kamu ngajak juga itu anggota-anggotamu untuk kerjasama atau gimana, itu diajak juga? Oh iya Mas, pasti ya. Oke. Jadi pegawai untuk Gubuk Manuk pun dari Lindu Aji itu juga, terus bahkan yang bantu Mas Harin juga Lindu Aji. Ya itu kadang yang kebablasan juga Mas Harinnya. Karena tuku di Gubuk Manuk, awas, nah gitu kan. Oh gitu lah, iya. Sales masuk ke wilayah sini, Iya. kadang susah juga Mas. Iya. Jadi udah di stop, jadi ada sales gitu masuk. Oh ini udah di loh, lewat Gubuk Manuk. Oh Mas Bayu ya, iya. Oh iya, udah maaf Pak. Gak jadi Ada ketegangan ternyata. Iya. Ternyata PLN tinggi. Gimana Andra? Saya cinta. Lindu Aji. Iya. Tapi ya mantep ya, maksudnya saling Gua takut. mensejahterakan ya. Iya. Saling mensejahterakan kan. Mas Betul, Bayu jadi sebagai pemimpin, ya kan, ngajak anggotanya untuk kerja. Ini loh, kalau kita usaha nih kita bisa ngasilin. Ya, betul. Kadang saya juga ada rasa takut, rasa cemas tuh kadang ada. Kalau namanya sebagai ketua, kita nggak tahu apa yang dilakukan anggota, pengennya juga jaga usaha milik seorang ketuanya kan, yang kadang aku cemas gitu. Misal, pastilah kalau setiap usaha ada saingan itu pasti. Jadi sesama antar pet shop gitu, saingan tuh pasti Mas. Nggak mungkin nggak. Nah, kadang yang Itu takut, wajar. kadang yang aku takut ketika ada pet shop lain yang membicarakan pet shop saya, menjelek-jelekan gitu. Saya nggak takut Mas, pet shop saya sepi, nggak takut. Yang saya takut kalau anggota saya ke sana Mas. Waduh, berat itu. Iya. Iya. Gitu, Berarti Mas. Mas Bayu ini benar-benar jaga kalau ada yang jelek-jelekin jangan sampai anggotanya tahu. Ya, itu Mas. Wah, Jangan sampai hebat. Berarti kalaupun berarti kan sudah kejadian ini, Dra. Kalau yang kayak gini ini biasanya kejadian. Iya kan? Iya. Udah sempet. Iya kan? Berarti kan walaupun ada yang jelekin, dia pendem sendiri nih. Dia telan sendiri. Iya kan? Gimana itu? Gimana Mas Bayu kok bisa punya sikap apa ya? Arogannya tuh hampir nggak ada. Andra itu kalau jadi ketua Lindu Aji itu, mungkin itu dulu manajernya udah jadi kapas semua, itu udah jadi gitu semua. Tempelengin satu-satu. Iya kan, nah kan, iya. Gimana Mas Bayu? Kok Mas Bayu bisa usahanya dijalankan dengan segala kenormalannya? Ya kalau ada yang mau beli ya puji Tuhan gitu. Kalau nggak ada yang mau beli ya dipasarkan. Kan kalau aku lihat kan tadi kan gitu kan. Terus dengan tetap menjaga bahwa aku nih ketua Lindu Aji, memberi contoh kepada anggotanya. Kok bisa di umur semuda ini kok bisa kayak gitu tuh gimana ceritanya? Apa berendam di sungai apa gitu? Siapa tahu kita berdua bisa ikutan kan? Iya kan? Mandi kembang 7 rupa. 7 rupa. Kita tuh sampai punya muka 7 rupa sebetulnya. Bukan cuma kembangnya yang 7 rupa. Iya kan? Iya. Gimana itu Mas Bayu? Dan Mas Bayu nih kalau boleh tahu ketua Lindu Aji mana? Kabupaten Semarang Suruh, Mas. Tuh kan.
Semarang. Ya, Satu ya, Semarang. iya, kabupaten. Ih. Iya. Ya, saya cinta Lindu aja. Waduh, untung rencana gua buka pet shop di Salatiga nggak jadi. Iya, jangan. Rugi. Iya, Nah, gimana? itu. Tapi yang menarik itu, Mas. Ya, tadi kebetulan Mas Andrea bilang, wah, untung nggak buka pet shop di Salatiga. Nah, itu yang menarik. Dulu ketika pastilah Mas, seseorang ketika naik jabatan, yang jabatan itu udah di paling tinggi ya Mas, pasti ada suatu pemikiran bahwa ini loh aku, menunjukkan siapa dia, arogan Iya. keluar apapun, dengan cara apapun, yang penting nama saya terkenal, itu pasti ya. Dan orang-orang pada takut lah ya. Ya, betul. Hmm. Tapi di sini saya mikirnya gini, saya itu pengusaha yang delalah kebetulan itu menjabat juga sebagai ketua ormas. Di satu sisi kadang ada kalanya saya pengen usaha dengan ormas yang saya bawa, tapi di satu sisi saya pengen usaha yang betul-betul tanpa pakai nama ormas gitu. Nah, kebanyakan seorang pengusaha itu seperti yang tadi Mas Andrea bilang, wah aku jangan buka pet shop kalau gitu. Kebalik Mas, kalau buat aku. Semakin banyak pet shop yang ada di sekitarku, semakin aku senang gitu. Kadang ada pet shop yang karena dia udah merasa paling besar, secara finansial kuat, secara relasi kuat, secara distributor bahkan pasar kuat, dia pengen monopoli yang akhirnya serakah. Nggak bisa, pokoknya Salatiga pet shop itu harus aku tok. Orang beli di aku tok. Boleh punya pemikiran seperti itu, tapi nggak bisa berkembang, Mas. Aku lebih seneng gimana caranya aku bisa merangkul pet shop lain. Gimana caranya usahaku itu berguna juga buat pengusaha lain. Gitu. Ini Indra. Ini yang kita nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Pantes Mas Bos Saling pilihnya mendukung. doi. Itu dia. Yang pemikirannya beda. Mas Bos, YouTube kita juga untuk membantu YouTube lain. Enggak juga sih. Mas Bos. Instagram saya ada Mas Bos nanti. Iya. Di DM aja. Gue takutnya di delete, Dra. Bukan di delete. Iya, tapi gini, balik lagi. Ya, akhirnya sekarang sudah ada mobil, sudah ada manuk-manukan tadi, sudah ada pet shop. Apalagi nih yang mau dikembangkan, rencananya, atau pet shop ini mungkin mau dibawa gimana? Nah, targetku selanjutnya itu nanti untuk pet shop sama gubuk manuk itu jadi distributor. Jadi distributornya paling enggak di Salatiga dulu. Walaupun sampai detik sekarang itu aku udah membawai 5 pet shop, bahkan yang jaraknya udah di luar Salatiga juga, Mas. Untuk pet shopnya saya udah membawai 5 pet shop itu full barang dari saya. Terus yang gubuk manuk tuh saya udah membawai 6 kios yang full barangnya dari saya. Tuh. Jadi saya malah senang ketika ada pet shop baru yang buka. Banyak kadang Mas, di sini tuh banyak. Mas Bayu, aku tuh punya modal, tapi yang nggak banyak-banyak banget. Aku pengen jualan pet shop. Banyak Mas. Tapi aku nggak tahu harus kulaan kemana. Boleh nggak aku kulaan ke jenengan? Karena kalau di sini Mas, itu jarang loh. Suatu toko, suatu pet shop berbagi ke
sesama saingannya, Mas. Sesama pet shop juga. Jarang. Oh, nggak bisa. Kalau kamu mau buka pet shop, ya cari sendiri lubangnya. Cari sendiri kamu harus kulaan di mana. Dan bahkan kebanyakan malah menjerumuskan. Oh, kamu kulaan di tempat sana, padahal sana mahal. Hebat. Iya, iya. Hebat. Ini anak muda yang harus dibicarakan banyak orang, harusnya yang kayak gini, Indra. Iya kan? Itu dia. Kadang Bukan. yang kayak gini nih suka nggak terlihat. Iya, nggak terlihat. Soalnya di Solo Tigo. Kenapa? Solo Tigo Ya, bagus. Kalau di Bintaro kita sering lihat gitu, berhubung dia di Solo Tigo, nggak terlihat. Iya. Lu sih baik, nggak pernah punten-punten. Coba kalau punten-punten, Andra pasti sering melihat gitu. Iya. Tapi menarik kita belajar banyak malam ini. Hebat banget gitu ya. Kamu umur 29 ya. Beda 2 tahun sih sebetulnya kita, ya kan? Oh iya. Iya kan? Emang Bapak 27 kan? Iya. 28 saya 28. Iya. Iya. Enggak, John, maksud gue dengan lu umur segini, lu udah jadi ketua, udah ini, gue nggak habis pikir, asli nggak habis pikir gue bisa meredam dan mengatur ego segitunya gitu. Itu yang mungkin kita harus pelajari dan belajar lah seorang Mas Bayu. Pokoknya gila sih gue bilang. Ini masa depan Paket lu komplit. Pasti paket komplit. Iya kan? Investornya ada. Betul. Iya kan? Investornya. Iya kan? Makanya ini bisnisnya paket komplit. Investornya ada. Iya kan? Lalu idenya banyak. Keamanannya terjamin. Iya dong. Keamanannya terjamin. Ya. Manpower-nya banyak. Karena dari keamanan yang tadi dia juga bisa rangkup manpower yang banyak. Dan yang paling penting yang di kita jarang tuh satu ini. Mas Bayu itu bukan orang yang melarang orang lain bersaing dengan dirinya. Tapi malah mengajak. Mengayomi. Kalau lu mau buka pet shop, ayo buka. Kulaannya di gua bantu. Tapi jangan ngutang. Kan tadi kan dia cerita itu ya. Betul. Tapi jangan ngutang. Jangan ngutang walaupun Rp1.000. Iya, tapi berapapun dibantu. Ya. Tapi kebayang lah. Sekarang Mas Bayu ini jadi pemimpin sebuah organisasi tadi. Terus misalnya lu usaha sama dia, lu ngutang lah. Nggak sengaja gitu ya, anak buahnya denger lu ngutang, panjang juga Zindra ceritanya. Iya kan? Bakar kayak rumah gua. Makanya takutnya kan gitu. Karena kan gini. Kalau melihat pemikiran Mas Bayu seperti ini kan, ini jadi contoh yang menarik. Ini benar-benar anak muda Jawa Tengah yang Jawa nih. Benar-benar hebat. Harus banyak belajar Andra ini sama Mas Bayu. Ya. Kalau saya udah pasti bukan belajar lagi. Habis ini kuliah. Iya kan? Kuliah. 8 SKS. Gua pengen masuk Lindo Aji. Mas, aku daftar. Iya. Daftar, Mas. Andra daftar Lindo Aji, saya daftar ini aja. Kupuk manuk jadi karyawan. Tapi balik lagi. Tadi kan jalan ini kan berarti semua hobi. Mobil hobi. Hewan-hewanan ini hobi. Kucing ini kan yang baru tahu. Hobi juga atau gimana?
Kucing. Belas sama sekali nggak suka. Dulu dikasih pun nggak pernah mau. Belas Sama nggak suka. kayak sama. Belas nggak suka. Kayak aku karaoke itu juga nggak suka. Dulu nggak suka. Dulu nggak suka. Iya sama. Oke. Terus? Nah, karena berjualan kebutuhan kucing ya Mas, pet shop ya. Lama-lama jadi ada rasa kepingin kok pengen ya aku rasanya pelihara kucing gitu. Nah, Akhirnya pelihara satu itu yang dibuat ikonnya pet shop. Nah, terus yang menarik semakin ke sini dulu niatnya cuma buat ikon sebuah pet shop. Nah, ada orang belanja, wah ada kucing ya, kucingnya bagus ya. Terus tanya gitu, ini kok bisa bulunya bagus ya? Yang akunya tadinya nggak tahu apa-apa. Karena aku juga ditanya kan sebagai pemilik sebuah pet shop, pastinya harus bisa jawab kan Mas. Oh iya ini harus pakai minyak ikan dulu, samponya yang ini. Nurut Mas, padahal aku ya nggak tahu itu sampo itu bagus gitu. apa. Ya. Tapi karena punya Jadi kamu belajar? Orang itu ikut. Oke. Oh iya ya beli samponya, beli minyak ikannya, terus tanya lagi. Terus kalau mau grooming atau nyalon kucing di mana? Oh iya ya gitu. Nah, dari situ wah ini peluang gitu kan. Nah, terus aku sebelum nambah, sekarang ada grooming itu 2 orang. Tukang groomingku yang sehari ada batasan kuotanya itu 6 ekor. Sebelum aku lanjut ke grooming itu juga telepon Mas Bas dulu. Mas, aku ini kelihatannya menarik ini grooming gitu. Oh iya, udah jalan. Wow, jalan. Nah, grooming sampai di titik sekarang ada namanya pengobatan hewan gitu. Yang harusnya itu nggak boleh karena aku nggak punya izin. Tapi gimana caranya biar boleh gitu kan Mas? Oh iya. Selama nggak ada orang yang cari-cari gitu, aku juga nggak cari-cari kan karena niatnya juga baik, ngobatin kucing gitu kan. Yang penting bisa jalan. Nah. Terus ada jasa pacak gitu, penitipan. Jadi sekarang pet shop-nya itu komplit, bisa pengobatan, terus nyalon kucing, jasa pacak, dan satu lagi jasa penitipan. Jadi kayak misal Mas Andra punya kucing, ini aku mau ke Bandung seminggu, aku titip dulu kucing. Oh ya, boleh Mas. Hotel kucing. Ya, betul. Dari situ. Iya. Dan pasti itu hotel aman. Hotel aman nih. Terjaga. Tapi kucing mau ngapain aja. Kucing mau ngapain aja juga boleh. Boleh, tapi kadang juga takut. Kucing yang dititipin harganya puluhan juta, Mas. Kalau mati atau sakit juga bingung aku. Biaya perawatan kucing sama manusia mahal kucing. Oh, jauh. Sekarang gini, kita makan beras kilo paling lah kalau anggaplah itu rojo lele 20-25 ribu sekilo ya, mungkin ya. Pakan kucing itu sekilo, kalau yang kucing mahal-mahal itu per kilo 150 ribu sekilo, Mas. Fix jadi kucing besok. Fix. Aduh, ngomong-ngomong kayaknya bisa kita ini dulu, kita sudahi kali ya. Iya. Menarik nih. Apa namanya? Kapan-kapan boleh kali ya Mas Bayu kita ngobrol-ngobrol panjang kayak gini lagi. Aduh, seneng banget sharing-sharing nih, banyak banget masalahnya ilmunya nih. Terus jangan lupa Mas Bayu, tolong kita teleponin Mas Bos. Mas Bos. Iya. Mas Bos. Endorse dong, endorse Mas Bos gitu. Iya, jadi iya nih, ini benar-benar 3 part yang menarik sih menurut gua. Ini gua benar-benar belajar
walaupun umur gua sama Bayu nggak begitu jauh, ya kan? Tapi akhirnya gue belajar. Ini kalau bisa diringkas kan ceritanya juga nggak indah-indah banget kan. Sambil Iya, kuliah, sambil usaha, sambil nyoba dan gagal total. Depresi pula, tapi Depresi, tetap nyoba lagi. tapi tetap nyoba, Ya. akhirnya ketemu investor, ya kan? Si Betul. Mas Bos tadi. Ya. Entah alasannya apa atau bagaimana, jalan lagi, rodanya berjalan lagi, dan orang-orang seperti investor-investor tadi juga pasti sangat memilih, ya kan? Ya. Mungkin Betul. cara memilihnya aja yang kita nggak ngerti gitu. Ya. Ya sekarang kalaupun aku sama gimana ya, kalau gua sama Andra dikasih uang segitu juga bisa kita puterin. Kita puterin di tempat-tempat kucing juga gitu. Andra, iya kan? Kubruk mano, iya kan? Kubruk mano tapi kan. Iya kan? Dudukin mano. Iya, dudukin mano. Iya. Itu kan. Akhirnya yang tadi gagal total tadi ternyata hanya session untuk belajarnya Mas Bayu. Betul. Ternyata belajarnya Mas Bayu nih di realitanya tuh pahit banget, tapi nggak nyerah, struggling. Ya. Sekarang masanya pembuktian berarti. Betul. Lu belajar nggak sama yang gitu? Lu nyoba apa nih ke depan? Salut Mas Bayu. Sukses terus Mas Bayu. Amin. Amin. Sukses terus. Nanti Mas apa Bro. linknya apa? Gubuk Mano, jualan mobil apalah itu nanti. Iya, boleh. Mas Andra ini yang ngetik-ngetik nanti dikasih Oh, tuh ya. linknya. Boleh. Nanti kita cantumin nih link-linknya. Gak apa-apa Mas Bayu. Nanti per huruf kita 10.000. Nanti tinggal. Tuh, ini aku tinggal telepon Mas Bos. Iya. Mas Bos, tolong jangan di-delete kamu. Oke lah, kita sudahi dulu ya. Makasih banyak Mas Bayu. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Mas Bro. Thank you. Siap. Kami cinta Lindu Aji lah, yang pasti kami cinta Lindu Aji. Logonya gini nih. Oh gini. Salah. Gue baru gini. Lindu Aji. Peace. Oke, sukses terus Mas Bayu. Ya, Mas Bayu. Bye. Gimana, Mas Bay? Siap? Iya, mantap. Oke, kita balik lagi dari sesi sebelumnya. Ini nih yang membingungkan.